dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengar hukum Tuhan di minggu ini, yaitu yang diambil dari Konvensi HKBP tahun 1996, pasal 12 tentang perbuatan dan iman. Pada mulanya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengangkat manusia itu menjadi pengolah dan pemelihara dunia ini. Pekerjaan manusia berdasar pada kepercayaan bahwa Allah terus bekerja. Melalui pekerjaan itu, berkat Allah mengalir deras kepada manusia dan kepada seluruh ciptaan, menghasilkan buah bagi manusia dan bagi sekitarnya. Kepercayaan kepada Yesus Kristus harus menghasilkan pekerjaan baik. Seseorang adalah sesat kalau mengharapkan memperoleh kebenaran, kehidupan, ketenangan, dan berkat karena melakukan pekerjaan baik. Dengan ajaran ini kita menekankan agar manusia rajin dan terpanggil bekerja, dan hasil pekerjaannya menjadi korban syukur bagi Allah dan memperhatikan orang yang berkekurangan. Dengan ajaran ini kita menolak pekerjaan yang tidak dikehendaki Allah, dan supaya warga jemaat setia dapat percaya dan bertanggung jawab melakukan hukum dan firman Allah, baik atau tidak baik waktunya. Terutama pada saat terjadi pencobaan, misalnya korupsi, judi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, mencari keuntungan yang tidak wajar, menjual dengan harga yang sangat murah dengan maksud merugikan pihak lain. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Serta
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang epistel yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Kita membaca dengan responsoria. Kebahagiaan orang fasik semu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti lamput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika kau memperhatikan tempatnya,
maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mina mina, sude marcia mina mina, sude marcia coca-cola, sude na margarita, sude na makana roa, sude na makana posea, e Jesus Christus Raja ni kuria.
Supasuna Goda Karulipa Supasuna Goda. Salam, horas mahadihita salutna. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita dengarkan warta gereja kita pada minggu hari ini, 23 Februari 2025. A. Warta umum. 1. Berita anak lahir. Pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Rai Parulian Tampu Bolon, Ibu Elizabeth Veronica Borusi Pautar, alamat Jalan TB, Seimintan, Pangeran Seimintan, Regensi Blok A6, Sektor Pengayoman, anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. 2. Penghiburan. Minggu hari ini tanggal 23 Februari 2025 pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Opung Stephen Silitonga, alamat Jalan Bata Ujung, Perumahan Nuansa Puri Bestari, Blok B5, Sektor Bambu Kuning Tenayan, yang dipimpin calon pendeta Nonika Manik STH. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat Sektor Bambu Kuning Tenayan untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. 3. PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria. Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 pukul 14 WIB diadakan PHD Gabungan Seksi Perempuan yang menjadi tuan rumah Sektor Padang Bulan 2 dan yang membawakan lagu pujian KUR Perempuan Sektor Padang Bulan 2, Sektor Pintu Angin Sukaterus, paduan suara seksi perempuan Huria, Ina Maria. Setelah selesai ibadah dilanjutkan seminar kesehatan mata dan pencegahannya. Sebagai narasumber Dr. Marisa SPM Deskot Pink. Dihimbau bagi seluruh perempuan untuk menghadirinya. 4. Acara doa syukuran KUR AMA HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 pada pukul 16.30 WIB akan diadakan acara syukuran awal tahun 2025 KUR AMA Pekanbaru bertempat di Sopo Mini. Yang diundang dalam acara tersebut keluarga KUR AMA pelayan full timer. 5. Seksi lansia. Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 diadakan ibadah syukuran Bona Tahun Seksi Lansia masuk pada pukul 8 WIB bertempat di Taman Agave HKBP Pekanbaru, pakaian nuansa batik. 6. Kebaktian Bulanan Naposo. Pembukaan ibadah Bulanan Naposo Bulung 2025 akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 pada pukul 19 WIB bertempat di keluarga S. Silain, Borusi Menjutat, Dedi Silain, alamat Jalan Sukaterus 3 nomor 15, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Diharapkan kehadiran Naposo Bulung yang ada di gereja kita untuk mengikuti kebaktian tersebut. 7. Pensiunan Guru HKBP, Guru Huria HKBP Pekanbaru. Sesuai dengan SK pensiun oleh Eporus HKBP, terhitung mulai tanggal 13 Februari 2025, Guru Darmot Sitompul pensiun dari jabatannya karena telah mencapai usia 65 tahun. Pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 pukul 11 WIB akan diadakan acara perpisahan Guru Darmot Sitompul, Inang Boru Simanjuntak, Guru Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan Guru Darmot Sitompul
yang selama ini melayani di HKBP Pekanbaru, maka pada setiap kebaktian kita akan mengumpulkan amplop ungkapan terima kasih yang akan kita sampaikan ke depan melalui amplop khusus bersamaan dengan persembahan kedua. Setelah selesai ibadah minggu pada pukul 11 WIB akan diadakan ramah tamah di gedung Sopo Godang HKBP Pekanbaru. Gereja mengundang seluruh parhalado dan keluarga, utusan sektor masing-masing 3 orang, mewakili paduan suara, kur, masing-masing 3 orang, mewakili seksi dan setiap dewan masing-masing 3 orang, badan audit 3 orang, mewakili badan usaha 3 orang, mewakili panitia pembangunan 3 orang, Sintua pensiun, Kur Ama, Kur Tiberias, Ina Parari Kamis, dan Ina Maria. Ke-8 Sinode HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin sampai dengan Selasa 3-4 Maret 2025 akan diadakan Sinode HKBP Distrik 22 Riau bertempat di Hotel Puraya Pekanbaru, dimulai pada pukul 10 WIB. Utusan dari HKBP Pekanbaru, Pendeta Resort, Pendeta Donda Simanyunta MTH, Situa JHD Siregar sebagai utusan Sintua, Situa Tony Sinaga sebagai utusan Sinode Godang, Nyonya Situa Insinyur S. Nababan Ria Hutajulu sebagai utusan jemaat. 9. Lelang ataupun tender. Sesuai hasil rapat huriah HKBP Pekanbaru dalam pengembangan dan penambahan kapasitas Sopo Godang HKBP Pekanbaru, pengurus Badan Usaha dan Paraldo HKBP Pekanbaru memutuskan pengerjaan pembangunan akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini. Pelaksanaan pengerjaan diutamakan jemaat HKBP Pekanbaru. Penawaran melampirkan rencana anggaran biaya atau RAB, spesifikasi dan gambar rencana bangunan. Penawaran dapat disampaikan ke kantor Badan Usaha HKBP Pekanbaru, Gedung Eksaudi, lantai 2. Pengajuan penawaran ditutup pada tanggal 3 Maret 2025. 10. Bunga altar yang menyusun bunga altar untuk bulan Maret 2025 dari sektor Pintu Angin Sukatrus. 2. Suara Diakonia. 1. Seksi Kesehatan. Pada hari Minggu 2 Maret 2025, Seksi Kesehatan mengadakan kegiatan donor darah dan screening penyakit tidak menular atau PTM yang bekerja sama dengan PMI bertempat di ruang konsistori lama, dimulai pada pukul 7 WIB sampai dengan 12 WIB. Yang kedua, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 23 Februari sampai dengan 1 Maret 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website HKBP. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, di mana
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai ayat 48. Saya bacakan bagi kita, beginilah bunyinya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, melalui nas ini, mungkin sebagian orang berpikir, sungguh senang berbuat jahat atau menjadi musuh orang Kristen. Karena kalau menjadi musuh orang Kristen akan dikasihi dan bahkan didoakan. Ya kan tadi kita baca begitu ya, kasihilah musuhmu. Jadi orang-orang yang memusuhi kita seharusnya mereka kita buat senang. Karena kita kasihi dan juga kita doakan. Ya. Kalau ada teman kita sesama Kristen yang gak mau mendoakan kita, doakan dulu aku. Berdoa sendiri pun bisa kok. Berdoa sendiri aja lah. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Berbuat jahat kepadanya, biar dia mengasihi kita dan juga mendoakan kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin begitulah pikiran beberapa orang ketika dia membaca sekilas nas ini. Tetapi mengasihi musuh sebenarnya bukanlah satu-satunya topik dalam firman Tuhan kita Yesus dalam nas ini. Meskipun ini menjadi topik minggu, tetapi ini adalah salah satu kerangka dari yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengarnya. Tuhan Yesus mau agar pendengar pada saat itu dan pembaca pada saat ini mengenal dirinya sendiri dan mengenal betapa Allah sangat pemurah. Ya, mengenal Allah yang sangat pemurah, itu yang mau disampaikan Tuhan Yesus. Tapi mari kita ikuti dulu bagian per bagian. Jadi kita mulai dari ayat 38, di mana Tuhan mengingatkan para pendengar di masa itu, yaitu orang-orang Yahudi. Kepada mereka diingatkan aturan yang berlaku bagi mereka. Karena memang perikop ini kalau kita perhatikan di judul perikopnya mulai ayat 17, Yesus dan hukum Taurat. Maka akan selalu ada ditampilkan bagian dari perjanjian lama, hukum Taurat sebagai yang mewakili perjanjian lama, dan juga bagian dari perjanjian baru yang diwakilkan oleh perkataan atau firman Tuhan Yesus. Maka Tuhan katakan, kamu mendengar begini, tapi aku katakan begini. Kamu juga mendengar firman begini, tapi aku katakan begini. Jadi dua bagian itu sedang disandingkan
tetapi Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada para pendengar saat itu. Nah, jadi dalam perikop ini Tuhan Yesus seolah-olah mau memperbaiki atau memperbaharui apa yang sudah ada dalam Taurat. Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat bahwa sebenarnya Tuhan tidak memperbaharui, tetapi mengulang kembali dari perspektif atau sudut pandang yang baru. Dia, kalau dari hukum Taurat atau Perjanjian Lama, kalau yang dua hukum itu ya, khusus dalam nas ini kita menemukan dua hukum yang diambil dari hukum yang berlaku pada saat itu. Yang pertama, hukum pembalasan yang setimpal, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ayat 38. Yang kedua, hukum untuk membenci musuh, ayat 43. Bagi kita sekarang yang membaca ini, kesan Perjanjian Lamanya sangat kental sekali. Karena memang kalau kita berbicara hukum Taurat, kita tidak boleh tidak harus berbicara tentang Perjanjian Lama. Maka konteks Perjanjian Lama tidak boleh dilepaskan ketika kita membaca nas ini. Konteks yang bagaimana itu? Konteks ketika kapan hukum-hukum tadi itu diberikan. Seperti hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan juga hukum membenci musuh. Bapak Ibu sekalian, kedua nas ini, kedua hukum itu diambil dari Keluaran 21 dan juga dari Imamat 19. Ya. Keluaran 21 dan Imamat 24, lalu membenci musuh di Imamat 19. Aturan-aturan itu dibuat tentu untuk membangun satu masyarakat yang baik, yang teratur. Semua aturan dibuat untuk keteraturan, untuk kenyamanan hidup berdampingan dengan sesama, atau kita sebut masyarakat. Nah, maka daripada itu kita bisa paham kalau dia di kitab Keluaran atau Imamat, berarti mereka itu baru nyampe lah di tanah Kanaan, ya, atau akan segera sampai gitu. Tuhan berikan satu aturan atau banyak aturan sebagai petunjuk-petunjuk praktis yang menolong mereka dalam hidup sehari-hari. Mereka ini, bangsa ini sudah ratusan tahun menjadi budak di negeri asing. Jadi hampir identitasnya sudah hilang sebenarnya. Maka Tuhan mau membentuk mereka menjadi satu bangsa yang berkenan bagi Dia, yang layak bagi Tuhan, karena mereka adalah bangsa pilihan. Maka muncullah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena memang untuk bangsa yang seperti itu, yang sudah ratusan tahun menjadi budak dan baru saja dimerdekakan, pendekatan yang keras dibutuhkan untuk menanamkan nilai-nilai yang mau ditanamkan oleh Tuhan. Jadi kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, bukan berarti orang itu mempersiapkan matanya, mempersiapkan giginya untuk mengganti gigi orang lain atau mata orang lain. Konotasinya bukan begitu, tetapi untuk melarang, untuk membatasi, menjadi satu aturan yang tentu saja semua orang pasti menghindarinya. Sehingga aturan itu dibuat untuk keamanan bersama, untuk kenyamanan bersama, bukan untuk melukai sesama. Itu yang pertama. Nah, jadi Allah menetapkan aturan yang cukup keras itu sebenarnya untuk membangun satu masyarakat, suatu bangsa yang baik dan penuh damai. Karena mereka ini mau menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa di dunia. Demikian juga dengan aturan yang tersirat untuk membenci musuh. Nah, ini ada catatannya lagi. Itu diambil dari Imamat 19. Ini untuk menjaga, kita bisa menebak ini untuk menjaga kemurnian umat itu. Ya. Kalau dikatakan kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu saudaramu, bencilah musuhmu, berarti mereka mengharapkan satu kemurnian, baik secara iman, baik secara genetis. Karena kalau mereka tidak membenci musuh mereka, maka ada kemungkinan terjadi sinkretis, ya.
atau kita katakanlah pertemuan dua budaya, asimilasi. Ya. Jadi nanti genetik mereka tidak murni lagi sebagai orang Israel. Bahkan iman juga akan tercampur aduk, sinkretisme. Itu terjadi di zaman raja-raja. Ya. Ketika bahkan Raja Salomo juga yang punya banyak istri, mengizinkan di mana-mana dibangun kuil-kuil penyembahan untuk dewa-dewa. Itu konsistensinya. Nah, jadi itu konsekuensinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya aturan-aturan ini Tuhan mau menjaga sebenarnya, ya. Tetapi sebenarnya Imamat 19 ayat 18 itu sebenarnya kalau kita baca Imamat 19 ayat 18 itu hanya menyebutkan untuk saling mengasihi saja sesama mereka, sesama satu bangsa, ya. Tidak ada kata-kata membenci di sana. Jadi, tapi karena hanya kata mengasihi sesama saja, maka barangkali ada golongan yang ekstremis di tengah-tengah bangsa itu yang menambahkan untuk menjaga kemurnian tadi. Kalau kita disuruh untuk saling mengasihi kepada sesama kita, maka kita harus membenci musuh kita. Itu penambahan. Maka Tuhan Yesus memakai kedua hukum ini untuk menyampaikan sebuah pesan dari sudut pandang bagaimana respons orang terhadap kejahatan dan respons orang terhadap lingkungannya. Jika pada awalnya Tuhan dengan hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi mau menjaga umat itu untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman, maka Tuhan Yesus memberi aturan yang selaras dengan maksud dan tujuan itu. Selaras dengan tujuan dan maksud Allah itu. Yaitu, bagaimana itu? Mari kita lihat. Memberikan pipi kiri setelah pipi kanan kita ditampar adalah sesuatu yang hampir mustahil kita lakukan. Itu hampir tidak mungkin terjadi, ya. Tetapi maksudnya apa? Maksudnya supaya pertikaian itu berhenti, gitu. Karena kalau kita membalas, pertikaian akan terus terjadi. Jadi ketemu bahwa Allah tadinya kepada bangsa Israel yang baru saja dia lepaskan dari perbudakan, mengharapkan masyarakat yang aman, yang damai. Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan tidak mau pertikaian itu terus terjadi. Maka dia katakan, kalau pipi kirimu ditampar, kasih lagi pipi kananmu. Berbuat lebih, ya, berbuat yang baik dan memberikan yang lebih kepada, bahkan kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang berlaku kasar. Nah, jadi kepada orang yang berlaku kasar, biarkan melakukan lebih kasar lagi, seperti itu maksudnya. Nah, itu ayat 39. Lalu ayat 40, orang yang memfitnah dan melontarkan kata-kata dusta untuk merebut atau menuntut sebuah baju, biarkan dia menerima lebih, yaitu jubah. Jadi di zaman itu, baju bisa dipakai sebagai alat untuk membayar denda, ya. Jadi baju bisa dipakai untuk membayar denda. Tapi jubah lebih berguna karena dia juga dipakai juga untuk malam, sebagai seperti selimut lah di tempat itu. Jadi jubah tidak dipakai untuk alat pembayar denda. Kalau ada orang menuntut, apakah itu dengan tuduhan palsu, maka kita bayar dengan baju. Tidak dengan jubah, karena jubah dibutuhkan. Tapi Tuhan katakan, kalau dia menuntut kita, dia mencari gara-gara, jangan cuma baju, serahkan juga jubahmu. Kita lihat, Tuhan selalu katakan, berikan lebih, bahkan kepada orang-orang jahat. Demikian juga ayat 41, orang Roma pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, di ayat 41 itu berjalan 1 mil katanya. Jadi orang-orang Roma boleh menyuruh warga yang bukan warga negaranya Romawi, misalnya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang warga Palestina, bukan warga Romawi. Nah, orang Romawi asli boleh menyuruh mereka ini untuk berjalan 1 mil sambil membawa alat-alat orang Roma. Misalnya orang Roma mau ke kebunnya, dia bawa cangkul, bawa semua peralatan di kebun, lalu dia lihat orang Yahudi yang bukan berkewarganegaraan Romawi, maka dia panggil, tolong angkatkan dulu ini. 1,5 kilometer itu diperbolehkan. Tuhan katakan apa? Kalau dia ajak 1 mil atau 1,5 kilometer,
berjalanlah bersama-sama dengan dia 2 mil atau 3 kilometer sambil membawa alat-alatnya. Berikan lebih. Ya. Jadi kita memberikan lebih kepada bahkan orang-orang jahat. Nah, kebaikan itu juga diperjelas ya dengan sikap yang ramah dan menolong terhadap sesama, yaitu agar jangan ada yang pulang dengan tangan kosong siapapun yang meminta pertolongan. Itu di ayat 42. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mata ganti mata dan gigi ganti gigi adalah usaha Allah untuk mencegah sesama umat pilihan itu berlaku jahat satu sama lain, melainkan hendaknya berlaku baik kepada sesama, bahkan juga terhadap orang-orang, bahkan memberikan lebih kepada sesamanya. Sekarang Tuhan Yesus memperluas hal itu bukan lagi hanya kepada sesama mereka saja, tetapi kepada semua orang. Karena sudah terlibat tadi orang-orang Roma, terlibat tadi orang-orang yang menuntut mereka di pengadilan, yang tentunya juga berasal dari orang Romawi. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus memperluas hal tadi yang ada di Perjanjian Lama, bukan lagi hanya kepada sesama bangsa Yahudi saja, tetapi juga kepada semua orang. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada mereka dan juga kepada kita, bahwa situasi sudah berubah. Situasinya sudah berubah. Ya. Setelah ratusan tahun bangsa itu tidak memiliki kerajaan lagi yang berdaulat lagi, tidak memiliki kedaulatan lagi, maka Allah memperbaharui mereka. Bukan lagi hanya untuk sesama, melainkan kepada semua orang. Tuhan Yesus mau mengajak umat itu menjadi seperti Dia, menjadi anak-anak Allah. Itu tadi yang disebutkan di nas kita. Apa yang dikerjakan oleh anak Allah, itu yang mau kita tiru, itu yang mau kita ikuti. Apa yang Dia kerjakan rupanya? Yaitu mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka. Tentang berdoa untuk musuh ini kita ingat Tuhan Yesus yang berdoa untuk serdadu-serdadu yang menyalibkan Dia. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sudah satu contoh yang nyata yang kita sering dengarkan dari khotbah. Nah, jadi Tuhan Yesus mau menjadikan kita seperti Dia yang mengasihi semua orang, bukan hanya satu golongan saja. Mulai dari ayat 45 kita menerima ajaran ini. Ajaran yang mana? Bahwa Allah menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan juga orang-orang baik. Juga menurunkan hujan kepada orang-orang benar dan juga orang-orang tidak benar. Matahari sebagai lambang sinar terang, cahaya. Lalu hujan sebagai lambang kebutuhan yang menentukan bagi kehidupan. Bukan hanya umat manusia, tetapi seluruh makhluk hidup Tuhan berikan kepada semuanya. Tidak dipilah-pilah, tidak dipilih-pilih. Bukan karena kita orang jahat, maka hujan tidak turun ke ladang kita. Semuanya mendapatkan hal yang sama. Nah, semua diberikan Tuhan tanpa terkecuali. Itulah kiasan juga yang Tuhan buat di ayat 46 sampai 47 itu. Tuhan mau membentuk kita menjadi seperti Dia. Tidak hanya satu golongan saja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang begini. Saya mau menyampaikan kepada kita bahwa ayat ini sebenarnya adalah refleksi dari Tuhan Yesus untuk menyadarkan kita siapa kita dan untuk memperkenalkan siapa Allah itu di dalam dirinya. Nah, Allah yang Maha Pengasih itu sejak dari bangsa Israel itu Perjanjian Lama menuntun, bahkan tidak menolak mereka pun ketika mereka berbuat curang atau berlaku jahat ataupun berdosa. Jadi kalau hukum pembalasan yang setimpal, apapun kesalahannya punya sanksi atau hukuman. Tetapi kita menyebut Allah itu baik karena Dia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Mazmur 107. Ya. Berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan dosa-dosanya, tetapi diterima oleh Allah. Itu yang dikerjakan Tuhan. Ya. Maka kalau Tuhan menerima kita orang-orang berdosa, kalau Tuhan adalah satu teladan atau yang mau kita tiru, maka kalau kita lihat tadi dalam nas ini, sepanjang nas ini, siapa sih sebenarnya orang jahat yang disebutkan di sana? Siapa sih sebenarnya yang namanya musuh itu? Kecenderungan membaca nas ini, kasihilah musuhmu,
maka kita akan membayangkan orang lain. Benar? Yang bilang benar berarti ada musuhnya nih. Nggak apa-apa, saya juga bilang benar kok dalam hati. Kecenderungannya ketika ini dibaca, kasihilah musuhmu, kita bayangkan. Harus dikasihi lagi tuh orang. Udah jahat, disuruh dikasihi lagi, kita begitu ya. Nah jadi, tapi saya mau sampaikan sekarang, Tuhan dengan sangat halus, Tuhan Yesus dengan cara yang sangat halus mau menyadarkan kita bahwa kitalah musuh Tuhan, kitalah musuh Allah, kitalah musuh yang dikasihinya. Kitalah yang bertingkah setiap hari, tapi Tuhan kasih lebih daripada yang kita perlukan. Kita yang seharusnya menerima hukuman, tapi Tuhan tunda itu. Buktinya kita bisa sampai kepada tahun baru ini. Jadi kalau kita merabona tahun, satu yang seharusnya sangat disyukuri, karena Tuhan belum memperhitungkan dosa-dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Belum diperhitungkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang mau saya sampaikan kepada kita. Mari kita lihatlah nas ini dari sudut pandang yang seperti demikian. Nah, jadi kita sebenarnya adalah Yakobus 4 ayat 4 itu sahabat dunia. Kita ini sahabat dunia. Kita masih memegang dunia ini dengan kuat. Sahabat dunia adalah musuh Allah. Sahabat dunia adalah musuh Allah. Kita ini adalah musuh Allah oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah mengasihi kita, bahkan memberikan lebih sampai kepada keselamatan yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Maka oleh karena itu kalau kita mau mengasihi musuh, kita jangan lihat, aduh susahnya. Kita jangan lihat, aduh ini aku harus berusaha untuk mengasihi musuhku. Mari yang pertama sekali kita ingat, kita pun adalah musuh Allah, tapi Dia mengasihi kita. Maka 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Alasan utama kita mengasihi musuh kita adalah karena Allah lebih dulu mengasihi kita, orang-orang yang berdosa. Sehingga kalau kita baca nas ini, terlebih utama kita mengenal perbuatan baik dan kemurahan Allah. Mengasihi semua orang, bahkan musuh sekalipun adalah pertanda bahwa kita mengenal diri kita dan mengenal Allah. Dan itu juga sebagai pertanda kita mengucap syukur karena kita diterima sebagai umatnya. Dosa-dosa kita belum diperhitungkan. Dengan begitu juga, cara pandangnya seperti ini saya yakin akan membentuk karakter kita. Membentuk karakter kita yang penuh damai, yang tidak membalas bahkan mengasihi. Itu dilatih Hamanginang ya. Itu perlu latihan. Memang sangat sulit, tapi kita sadarilah bahwa kita pun Tuhan juga sangat menempuh jalan yang sulit untuk menerima kita dalam dosa-dosa kita, yaitu melalui kayu salib. Nah, mari kita lihat. Jadi saya pikir nas ini mau mengajak kita untuk meniru Allah yang mengasihi kita, sehingga nanti kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Ya. Jadi kalau di Mazmur 37 kita dilarang iri dengki kepada orang-orang jahat. Kita dilarang meniru orang jahat. Di Matius 5 kita justru disuruh meniru Allah dalam kebaikannya dan dalam kemurahannya yang menerima kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita disadarkan, diingatkan kembali akan hal itu, maka mari kita berdamai dengan semua orang, mengasihi dan melayani siapapun dia. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang bertahta di sorga, karena Engkau Tuhan masih menyertai kami dalam perjalanan hidup kami ini. Engkau menyertai kami melalui firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami terima Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menambahkan pengertian dan pengetahuan dan hikmat bagi kami untuk semakin mengerti firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami ini masih memegang aturan-aturan duniawi, padahal Engkau sudah menyelamatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, berilah kami hikmat untuk memandang semua di dalam kehidupan kami ini hanya oleh karena kasih karunia-Mu.
supaya kami mampu juga Tuhan untuk mengasihi sesama kami, tidak pandang golongan, tidak pandang dari mana, tetapi bahkan juga musuh kami, biarlah Tuhan kami mengasihi mereka, mengampuni, bahkan mendoakan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan tetap senantiasa menuntun kami, dan firman-Mu lah Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami untuk berjalan di jalan kebenaran-Mu. Berkati Tuhan kami semua dan kehidupan kami masing-masing, peliharalah Tuhan, rawatlah kehidupan kami melalui pekerjaan yang kami kerjakan. Engkaulah kiranya Tuhan yang memberikan segala yang kami butuhkan Tuhan, agar kami dapat hidup dengan damai sejahtera. Tetapi kalau kami menghadapi cobaan, pergumulan, Engkau jugalah Tuhan yang menyertai kami, yang menemani kami, agar kami kuat untuk menghadapi dan melaluinya semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan yang bersukacita pada hari ini karena kelahiran seorang anak. Tetapi juga Tuhan, gereja-Mu akan berangkat untuk menghibur saudara kami, jemaat-Mu yang di hari yang lalu keluarganya meninggal. Biarlah Tuhan yang menyertai gereja-Mu Tuhan, hiburlah kami, tambahkan kekuatan, sukacita, agar kami senantiasa bergembira Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Tuhan yang mengatur, Engkaulah yang menuntun Tuhan, dan Engkau jugalah yang menolong kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Oh
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.